Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para asatidz, para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini di apa? Tempatnya ini Tempat Mikraton. Bakmi Kraton, Masya Allah. Salah satu unit usaha dari Coach Fikri Masya Allah. Bulan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan untuk Pak Fikri sekeluarga yang berkenan untuk menjadikan tempat beliau, usaha beliau ini menjadi salah satu tempat untuk kita duduk bersama, untuk bermajlis, dan tentunya semua kita di sini ingin bersama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu juga rumah ini, tempat usaha ini, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan rahmat dan keberkahan, diberikan kelancaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keuntungan yang berlipat-lipat, yang semoga semua itu bisa menjadi bekal untuk ibadah beliau, dan juga semoga kita yang berada di tempat ini juga senantiasa mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan-keberkahan untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Sekarang masuk ke halaman ke 100. Halaman ke 100. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Qala awamilu dhaya'ir rujulah. Awamil dhaya'ir rujulah atau dhaya'ir rujulah. Di antara penyebab hilangnya rujulah. Karena semua kita berharap menjadi lananging jagat, kan gitu toh. Iya. Jadi rojul itu lanangin jagat, kan gitu. Lanangin jagat. Gatot kaca. Iya, lanangin jagat. Karena jagat ini butuh para rijal. Butuh para rijal, bukan asbahur rijal. Lagi jadi-jadian itu siluman itu toh. Asbahur rijal. Tapi kita butuh lanangin jagat. Dan Masya Allah, ini salah satu buktinya, salah satu bukti yang Allah sebutkan tentang para rijal itu, yang semoga itu ada di dalam diri Pak Fikri dan kita semua, yang sudah kita bahas dalam surat An-Nur itu, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Para rijal yang tidak dilalaikan oleh tijarah, perniagaan. Nah, ini kan tempat perniagaan tuh. Atau juga antum di antara antum yang juga memiliki tempat untuk perdagangan perniagaan. Maka
kita berusaha membuktikan dan kita berusaha untuk agar kita termasuk di dalam ayat itu. Tapi syaratnya tadi, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Tidak dilupakan, tidak dilenakan dengan tijarah, jual beli, dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini bukan kemudian nanti kalau gitu tempatnya di rumah makan, tempatnya di tempat usaha, tempat yang enggak begitu juga. Tapi jangan sampai kemudian perniagaan itu melalaikan dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Masya Allah ini kan termasuk dari majlis zikir toh. Majlis zikir. Karena Nabi pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka farta'u, mampir gitu. Singgahlah gitu. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga yang ada di dunia ini? Kemudian beliau menjawab, hilaquz zikir. Halaqah zikir, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Lawang para malaikat saja yang diantara malaikat yang Allah tugaskan. Karena Nabi bersabda, inna lillahi sayyahina minal malaika. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sayyahin, malaikat-malaikat yang tugasnya mencari majlis ilmu, majlis zikir. Itu malaikat datang ke majlis zikir, kemudian ketika sudah ketemu maka menyampaikan kepada malaikat-malaikat yang lain, halumu, suruh datang di tempat majlis zikir seperti ini, insya Allah. Makanya ya ini penuh banyak malaikat, insya Allah. Nah kalau banyak malaikat kan tenang gitu, saking tenangin apa? Ya enggak kalau itu lali utang. Ada yang kesini eling sama utangnya? Yang saya ingat, karena saya ingatkan kan gitu, termasuk saya yang punya utang. Karena tapi saking nikmatnya itu lupa itu. Paling nanti ketika pulang dari sini ingat lagi ya nggak apa harus ingat kan, kalau nggak kecerek polisi kan gitu, dikecerek sama polisi. Baik. Tadi rijalun, jadi rijal yang tidak dilenakan, tidak dilupakan dengan jual beli. Nah, tapi ternyata ada beberapa sebab yang bisa menghilangkan sifat rujulah itu. Ada beberapa sebab yang bisa menghilangkan sifat rujulah itu. Sebenarnya banyak sekali. Hujannya, alhamdulillah, Allahumma shayban nafi'an. Silahkan. Kalau para sahabat dulu diletakkan di luar Pak, biar kudanan, dapat berkah gitu. Tapi ya jangan sering-sering, kalau sering-sering antum nggak bisa pulang, jaketan. Kalau motor biarkan Pak, nggak usah diuk. Jaketnya lama nggak dicuci nggak apa-apa. Baru aja cuci jangan. Sini sudah sering hujan Pak? 3 hari. Alhamdulillah. Rendeng ya, alhamdulillah. Berarti ketika ngerak pun berlalu, pun lewat. Hah? Ya. Apakah sudah terasa 40 hari itu sama seperti setahun, dan itu kan belum toh? Kemarau 3 tahun. Hah? Ya. Ya insya Allah kalau kiamat ya kita insya Allah nggak akan menangi, insya Allah kan, selama menjaga keimanan. Nggak akan menangi, orang-orang beriman itu nggak akan menangi hari kiamat. Yang menangi hari kiamat adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang munafik dan seterusnya itu. Karena sebelum kiamat itu terjadi maka semua orang beriman akan meninggal. Semua orang beriman akan meninggal. Baik.
Semoga semakin khusyuk nih. Karena hujan kan tambah AC tambah semakin anget gitu. AC-nya nggak terasa nanti, nggak apa-apa. Semakin anget. Di antara awamil atau beberapa penyebab hilangnya rujulah, banyak sekali penyebab hilangnya rujulah itu. Tapi di sini disebutkan ada 6. Ada 6. Karena ini bagian dari inti, dan yang inti utamanya adalah al-kufru billah. Itu jelas. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Karena itu dosa terbesar yang Allah tidak akan pernah mengampuni dosa itu. Tidak akan pernah mengampuni dosa itu. Allah masih mengampuni dosa-dosa yang lain kecuali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa menghilangkan sifat rujulah yang ada di dalam diri seorang lelaki. Namun terkadang kalau secara kufur yang sharih, yang jelas, kemudian mengucapkan kekufuran, itu bagi muslim mungkin ya insya Allah jarang kita temui, kecuali orang-orang yang mereka Allah sesatkan. Tapi terkadang kufur itu juga kaitannya dengan nikmat. Kaitannya dengan nikmat. Karena Allah menyebutkan di dalam 2 surat, yaitu di dalam surat Ibrahim dan kemudian surat An-Nahl. Di surat Ibrahim itu ayat yang ke 34, dan di surat An-Nahl itu ayat ke bentar lagi. Bentar. Surat An-Nahl ayat ke-18. Bunyi ayatnya mirip di awalnya. Di dalam surat Ibrahim Allah menyebutkan wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Kemudian di dalam surat An-Nahl juga sama, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Di awal ayat itu Allah menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallah, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, pasti tidak akan pernah bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Sangat kufur, zalim terhadap dirinya sendiri, zalim terhadap dirinya sendiri, dan kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena diawali dengan nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmat Allah. Dan ternyata dengan kekufuran, apalagi kufurnya, zalimnya dan kufurnya itu dengan sighatnya, bentuknya mubalaghah, zalum, sangat-sangat zalim. Kalau zalim saya kan zalim, tapi ini disebut zalum dengan wazan fa'ul. Nyebutnya harus mencucu kan, fa'ul, zalum. Itu menunjukkan sangat zalimnya itu sangat besar. Bapak, sangat zalum, dan kafar, wazannya fa'al. Kalau kufur itu bisa disebut dengan kafir, ya kan? Kafir. Tapi ternyata di sini menggunakan fa'al, kafar. Ada harokat tasdid ini artinya apa, Pak? Banget gitu loh. Kuat gitu kan? Kuat. Jadi ternyata
makna dari setiap huruf, bahkan harokat itu ada maknanya. Ada maknanya. Dan itu bagian dari ijazul Quran, mukjizat Al-Quran. Dan keutamaan dari bahasa Arab nih. Keutamaan dari bahasa Arab. Makanya pantaslah kalau Umar bin Khattab mengatakan ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama. Karena ternyata dari apa yang ada di dalam bahasa Arab, dari harokat, huruf itu ada maknanya. Bahkan dulu dosen kami pernah mengatakan ada doktor itu mengambil satu huruf, mengambil gelar doktor itu dengan satu huruf dari huruf hijaiyah nih. Untuk ngambil dokter itu pinten tahun, Mbak? Pinten tahun kalau di sini? 5. Hah? Dokter itu 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Anak huruf hijaiyah kan pinten huruf. Wah, 29. Wah, ini 29. 27. Pinten lagi? 28. Waduh, khilaf, ada khilaf tuh. Berarti 28. 28 kali 3 wis lah gitu. Pinten niku? Hampir 90. Nah, ada yang usianya segitu. Ya saya husnudzon nanti 100 tahun lagi sudah nggak ada orang di sini insyaallah. Yang di sini tuh sudah nggak ada lagi. 100 tahun lagi insyaallah kayaknya sudah nggak ada lagi orang-orang yang ada di sini tuh 100 tahun lagi sudah nggak ada. Lah kok ngambil satu gelar doktor itu dengan satu huruf nih. Satu huruf itu bisa menjadi penyebab orang mendapatkan gelar doktor wawu misalkan, doktor alif ya bisa doktor nun misalkan. Dalam Al-Quran ada diawali ayatnya dengan nun kan gitu, qaf, pasti di situ ada rahasia. Termasuk harokatnya pun juga sama. Tasdid itu menunjukkan ada penguatan di situ. Dalam membacanya sefa'al gitu. Kafar, sangat kufur. Sangat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jarang bersyukur. Itu juga bagian dari kekufuran. Meskipun terkadang tidak sampai mengeluarkan dari agamanya. Tapi ketika para rijal, laki-laki kok selalu kufur akan nikmat Allah, itu berbahaya. Itu berbahaya. Karena di antara penyebab hilangnya hilangnya rujulah itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Bukankah iman dan Islam itu juga nikmat? Makanya sering kita mendengarkannya atau menyampaikan bahwa Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Itu kan bagian dari nikmat. Bagian dari nikmat. Namun juga ada nikmat-nikmat yang lain terkadang sering dikufuri oleh manusia. Tapi Masya Allah, Allah maha latif, maha lembut terhadap hamba-hambanya. Di surat An-Nahl tadi ayat kemudian 18 tadi ayatnya sama, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Akhirnya apa? Innallaha laghafurur rahim. Antum coba lihat di situ. Kalau yang tadi di surat Ibrahim, innal insana lazalum, wazannya apa? Fa'ul. Zalumun fa'ulun. Kemudian di ayat itu ghafurun, wazannya juga sama, fa'ulun. Allah menghadapi kezaliman manusia itu dengan maha ampunan, maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menghadapi kezaliman manusia dengan ampunan, maha pengampunnya Allah. Dan lafadznya, kalimatnya itu sama lah. Penggunaan katanya itu sama, wazannya sama. Wazannya sama. Selama kezalimannya itu tidak sampai kepada
kemusyrikan, kekufuran, maka Allah masih akan ampuni. Allah masih akan ampuni. Tapi kalau sudah sampai derajat kepada kemusyrikan, kekufuran, karena kemusyrikan, kekufuran itu juga bagian dari kezaliman, inna syirka la zulmun azim, maka Allah tidak akan ampuni itu. Tapi selain itu masih Allah akan berikan ampunan. Dan kafarnya, kekufurannya manusia itu juga Allah hadapi dengan Rahim, Maha penyayangnya Allah, yang itu hanya khusus untuk orang-orang beriman. Sehingga harapannya kekufurannya manusia di dalam surat Ibrahim itu tidak sampai kepada kekufuran yang mengeluarkan dari agama, karena mungkin kekufur akan nikmat Allah. Sehingga dengan itu harapannya ketika seseorang sudah bertaubat, Allah berikan rahmat, masih tetap berikan rahmat. Karena terkadang kita nggak sadar kalau sudah diberikan nikmat itu, kemudian terkadang nggak sadar kufur. Maka harapannya dengan itu semua Allah berikan rahmat. Sehingga hati-hati dengan kekufuran itu. Hati-hati dengan kekufuran, karena kekufuran itu bisa menghilangkan sifat rujulah, bisa menghilangkan sifat rujulah. Kemudian selanjutnya awamil yang berikutnya adalah al-isti'anatu bi ghairillah. Laki-laki ini masih kaitannya dengan akidah, kekufuran. Kemudian yang kedua adalah al-isti'anatu bi ghairillah, minta pertolongan kepada selain Allah. Ma huwa min khasaisillah, yang memang itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Adapun meminta pertolongan kepada sesama yang memang bisa dilakukan, maka boleh. Misalnya sama kita minta tolong, yang itu memang lumrah, yang bisa dilakukan oleh makhluk, maka itu tidak apa-apa, minta tolong. Tapi isti'anah bi ghairillah, meminta pertolongan kepada selain Allah di sini, yang itu adalah khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa, Pak? Apa? Minta rezeki. Kemudian di sosial media ini saya jual pring petuk dengan harga 100 juta BU kan gitu. BU khasiatnya bisa penglaris atau bisa mendapatkan kekayaan, tapi dijual BU. BU harusnya kan nggak perlu dijual, harusnya datang, tapi ternyata dijual, malahan jual. Kenapa wonten dukun-dukun itu yang kaya luar biasa? Banyak kan nggak ada tuh, nggak ada. Tapi katanya bisa mendatangkan banyak rezeki. Saya pernah melihat ada orang yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, mencari kekayaan dengan meminta pertolongan kepada jin. Wah, itu saya itu cuma pernah saya jam 2:30 kalau tidak salah. Jam 2:30 saya bangun, duduk di ruang tamu. Dari dalam tuh kelihatan ada bayangan jalan hitam gitu kan, hitam. Lihat, wah, kok ada itu. Terus saya ceritakan, ada orang itu, saya cerita, saya kok kemarin tuh lihat ada bayangan itu di depan rumah. Wah, itu tondo ki. Wah, itu tondo. Larinya kemana? Dicari sama orang itu. Dicari. Wah, itu dia bawa sesuatu yang saya cari selama ini. Bawa emas seberat berapa kilo gitu. Tapi masih dalam kondisi gaib. Waduh, kepiye orang mudeng gitu maksudnya. Malah dalam posisi selagi saya cari. Kemudian orangnya di dalam kamar itu saya coba lihat kan. Wah, malah ada sesajen gitu. Wah, ini masalah ini kan. Tapi nggak kaya juga, kan? Malah banyak utang, malah wah ini piye ta ini? Nggak, katanya wah ini lagi usaha belum ketemu.
belum ketemu. Terus kemarin dikasih tahu di sana ada peti isinya emas, ada isinya emas semua, isinya berapa M gitu. La ilaha illallah, harusnya kan udah dapat. Kalau udah tahu kelihatan ada peti di situ, ternyata nggak dapat juga. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rohaqa. Ada rijal, ada laki-laki yang ya'udzun, minta perlindungan, birijalin minal jin, dari atau meminta perlindungan kepada rijal dari golongan jin. Ada orang-orang seperti itu. Ada orang-orang yang minta bantuan, minta pertolongan, minta perlindungan, sing bau reksa, nah kayak gitu-gitu toh, ya kan? Bau reksa, wah ini kalau nanti nikahan, misalkan melewati berapa jembatan, harus dikasih di situ apa? Sajen. Salah satunya pitik kan gitu. Makanya dulu saya uncal kayak pitik, tapi ternyata di tetangga saya itu dulu ada yang begitu. Ada begitu, muncal pitik itu artinya pinter dia. Pitiknya ditaleni, duncalnya seret lagi. Maneman. Nah, kalau lepas gimana? Kan maneman wong biasanya jago tau itu. Karena jago itu. Jago ya masih apa? Diri lah, tanggung. Dilepasin, kalau dilepasin nanti tangkap orang, biasanya sudah banyak yang jaga di situ. Akhirnya ditaleni, dilepas, yang penting syaratnya sudah terlaksana, tarik lagi. Tapi kalau makanan takir, ada makanan dalu takir itu tetap taruh situ. Tapi khusus pitik itu tarik lagi. Yang penting sudah syaratnya sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Iya. Nah, itu berbahaya. Itu menghilangkan rujulah. Menghilangkan rujulah yang ada di dalam diri. Jangankan rujulah, bahkan bisa jadi keimanannya bisa sampai hilang. Makanya berbahaya kalau itu selalu dilakukan. Nah, kalau nggak tahu ya semoga Allah berikan hidayah kan gitu. Karena mungkin mereka banyak yang nggak tahu, orang-orang di kampung itu. Makanya kadang ada orang yang sampai mutasyadid, orang yang sampai kereng gitu kan. Wah, itu perbuatan yang syirik. Iya, itu perbuatan syirik, tapi apakah sudah ada yang pernah ngajari di situ? Makanya ya jangan kemudian langsung wah pokoknya itu iya memang nggak boleh, dalam syariat nggak boleh, tapi sudahkah ada yang mengajarkan di situ? Karena bisa jadi mereka orang-orang yang nggak tahu, sehingga harus diajarkan juga, harus diajarkan. Itu al-isti'anatu bi ghairillah. Padahal Nabi pun juga mengajarkan kepada anak kecil itu apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Sehingga kita ajarkan kepada anak-anak kita, kalau minta sesuatu biar tertanam keimanan, tertanam bahwa ketika isti'anah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan kepada anak-anak kita ketika mau minta sesuatu, maka kita sampaikan kepada anak kita, nak, minta dulu sama Allah, nak. Minta dulu sama Allah. Meskipun misalkan minta uang, itu kan mungkin kita punya uang, dan anak kan nggak mungkin minta uang 1 juta 2 juta, paling 1.000 2.000 buat jajan permen atau buat jajan apa. Dan mungkin ada di rumah, di kantong kita mungkin ketika itu ada. Tapi untuk menanamkan keimanan dan rasa selalu meminta tolong kepada Allah, apalagi anak laki-laki, sampaikan, nak, minta dulu sama Allah, nak. Usaha dulu minta sama Allah. Karena yang punya uang, yang punya harta itu Allah. Ayah mungkin cuma kerja, kemudian nanti ketika Allah menghendaki, ayah akan mendapatkan uang. Kalau Allah menghendaki bisa jadi nggak dapat uang, maka minta dulu sama Allah. Dari hal yang kecil itu, sehingga nanti ketika sudah besar itu ketergantungan minta sama Allah itu besar.
Apa-apa minta dulu sama Allah. Apa-apa minta dulu sama Allah. Cari misalkan entah misal ngaji di dalam Al-Qur'an. Karena juga disebutkan bahwa para ulama salaf dulu itu ada sebagian yang mereka ketika kehilangan sendal itu nyari di Quran. Wonten apa mboten itu, Pak? Sendal hilang golek ning Quran iki wonten apa mboten? Tapi itu bentuk ketergantungannya dengan Allah sampai begitu. Cari begitu. Dan minta sama Allah. Kalau sekarang sepele, wah pokoknya ayah tuh punya uang banyak, kalau minta kasih. Minta terus kasih gitu. Kasih. Dan itu perlu kita mendidik anak-anak kita agar tadi isti'anah, meminta pertolongan, ketergantungan minta itu hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Tidak kepada selainnya. Karena bisa jadi dengan misalkan terus kita memberikan, bisa jadi tanpa terasa kemudian terkikis keimanannya. Oh, yang punya uang kan ayah. Yang punya uang tuh ayah kok. Ayah punya segalanya kok. Ya meskipun itu anak-anak, tapi kan khawatir kita toh. Khawatir. Nah, itu yang harus kita didik, termasuk untuk diri kita. Bahkan termasuk kepada istri-istri kita. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Aktsiru lahunna qaula la." Perbanyaklah kepada istri itu ucapan la, jangan. Karena istri kalau itu minta ini langsung dituruti, wah bahaya. Bahaya. Sering-sering bilang la, enggak. Makanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu pernah guyon. Guyonnya napa? Laki-laki niku jenggote nek maju ngeten iki tandane susis. Susis napa? Suami sieun istri kan gitu. Takut istri gitu kan. Jenggote maju ngeten iki. Istrinya ngomong, nggih ngene. Jadi maju ngeten iki. Kalau agak maju agak gini. Oke, kalau jenggotnya panjang itu jangan dimajukan begini. Maju-maju gini jangan. Kasih pomade. Biasanya gini, nggih, ya gitu. Tapi kalau suami yang jenggotnya itu sampai ke kanan kiri itu, wah itu jos. Gitu kan. Karena sering bilang enggak. Pak nyuruh iki ora gitu. Nyuruh iki ora gitu. Nyuruh iki ora. Pak ragu napa mboten nek ajeng nikah iki ora kan gitu. Ora kan kebanyakan orang bilang ora kan bisa gini-gini. Jewas-jewas ke sana sini. Maka kata Umar begitu, aktsiru lahunna min qaulillah. Perbanyak ucapan untuk istri itu ucapan enggak, jangan. Ya sedikit-dikit janganlah gitu. Jangan, bukan berarti kemudian itu tidak sayang, bukan. Wah, masyaallah. Niki kok kosong nih sini napa? Oh ngoten. Ngene jazakallahu khairan. Matur suwun nggih. Kok dua gelas tapi gelasnya kosong ini. Tapi oh ternyata niki nggih. Oh properti nggih. Itu harus gini kalau gitu. Ya bukan berarti kemudian itu tidak sayang, tapi itu salah satu didikan. Oh kalau semua dituruti, wah belanja ning Bringharjo ngene kan selesai toh. Oh pokoknya dituruti, wis seperti ya. Bongko kan gitu, bahaya. Jadi terkadang kita mengucapkan enggak, karena itu juga bagian dari pendidikan. Dan sampaikan bahwa itu bagian dari kan kita memberikan sesuatu kepada istri kita, meskipun itu bagian dari tanggung jawab kita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Tapi di sisi lain juga kita mendidik diri kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita agar tadi ketergantungan dengan Allah itu besar, sehingga selalu meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-isti'anatu bi ghairillah itu menghilangkan sifat rujulah.
Al-isti'anatu bi ghairillah. Apalagi khususnya dengan jin, nah itu ora jelas ngene. Enggak jelas, lah ya jelas kan gitu. Enggak jelas. Baik. Kemudian yang ketiga. Qat'us sabil. Motong jalan. Motong jalan niku pripun? Motong jalan. Wah niki nek makanan sudah hadir itu Masya Allah. Nabi kan bersabda la sholata bi hadratit ta'am. Sholat aja enggak, sholat aja enggak boleh ngomong ngaji kan. Wah, niki napa malih Pak Fikri sing ngaji medal niki. Waduh. Masya Allah. Nanti berhenti nanti ini. Atau niki nganu tanda, tapi masih hujan kok Pak. Terus. Baik. Qat'us sabil. Nah, ini Masya Allah, ini bagian dari kedermawan Pak Fikri sekeluarga Insya Allah. Silahkan monggo sambil dirahapi, kan dinikmat. Nah, daripada ngantuk gitu. Nanti mumpung anget-anget. Anget-anget. Tapi tetap khusyuk. Nggih. Nggih. Baik, qat'us sabil, motong jalan. Yang tentunya motong jalan ini maksudnya adalah jalan yang harusnya lurus, karena Allah berfirman wa anna hadza sabi di surat Al-A'raf ini apa? Saya kira salah. Mboten. Surat Al-An'am. Surat Surat Yusuf. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Jalan ya artinya jalan lurus, jalan agama ini, jalan agama ini. Karena Nabi pun juga pernah menggambar tentang jalan lurus. Nabi pernah menggambar jalan lurus, kemudian di samping kanan kirinya ada pintu, kemudian di depan pintu itu ada tirai yang menutupi, kemudian ada orang yang berada di jalan itu, dan di awal ada yang selalu menyerukan istaqim, luruslah dalam perjalanan itu. Kemudian jangan tengok kanan kiri. Nah, tadi kanan kiri ini itu ada pintu-pintu, dan di depan pintunya itu ada tirai, ada kelambu, sutur murakhab, tirai yang menutupi. Bukan pintu, tapi bukan daun pintu itu, tapi tirai. Namanya tirai ini nek kena angin apa? Terbuka. Jangan tengok kanan kiri, apalagi mendekati. Karena jika mendekati pasti akan masuk. Dan di tengah perjalanan itu selalu ada yang mengatakan istaqimu wa la ta'wajju. Terus jalan lurus, jangan belok kanan belok kiri. Kemudian Nabi mengatakan bahwa jalan lurus itu adalah agama Islam ini. Agama Islam ini. Kemudian pintu kanan kiri itu adalah maharimullah, yang diharamkan oleh Allah. Kemudian sutur murakhah, tirai yang menutupi pintu itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Kalau seseorang sudah memasuki tirai itu pasti akan tersedot masuk. Sehingga jangan masuk ke situ. Jangan masuk ke situ. Dan di awal yang menyerukan lurus, jalan lurus, jangan belok-belok itu adalah Al-Qur'an.
Al-Quran yang selalu memerintahkan kepada kita dan melarang kepada kita agar tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan qat'us sabil, motong jalan itu adalah melakukan keharaman, melakukan hal-hal yang diharamkan, karena itu bukan laisa min syamir rijal, bukan sifatnya para rijal, tapi itu adalah sifatnya asbahur rijal, siluman laki-laki. Kan itu siluman laki-laki. Ini kan asbahur rijal, hanya sekedar casingnya saja laki-laki, casingnya laki-laki, tapi dalamannya itu, onderdilnya itu sudah bukan laki-laki, onderdilnya di dalamnya itu sudah bukan laki-laki. Di antara contohnya yang dilakukan dengan qat'us sabil itu adalah yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut, lo jalannya itu lumrahnya manusia, kaitannya dengan manusia itu kan suka dengan perempuan. Suka dengan perempuan. Baru saja tadi sore itu anak saya itu kan dititipi temannya, kemudian bawa surat gitu. Wah, ini kenapa ini? Saya coba buka, waduh, ini kok laki-laki, tapi bukan nyurati anak saya, alhamdulillah. Itu ada nyurati, tapi kata anak saya, wah ini jadi pos lagi katanya gitu. Jadi pos gitu. Jadi tukang pos gitu. Kurir loh. Coba sini lihat dulu. Waduh, kok surat-suratan gitu. Kok surat-suratan. Terus saya nasihati, wah ini meskipun dia alhamdulillah ada rasa bahagianya, karena anak-anaknya fitrahnya keluar kan gitu. Yang repot kalau fitrahnya nggak keluar, suka dengan sesama itu kan bahaya. Berarti oh ini senang dengan lawan jenis dan fitrah. Lah di level kutab itu banyak kok kayak gitu, Pak. Gitu. Termasuk anak antum, Pak? Yes. Oh iya, ya enggak apa-apa, Pak, itu lumrah. Bahkan dulu waktu di Jakarta Timur itu ada kutab awal 2, Pak. Kutab awal 2, terus yang laki-laki itu, anak laki-laki itu bilang, wah, Ustaz, saya itu suka dengan 2 anak ini. Langsung 2 itu kan. Yang laporin itu gurunya kan pas waktu ini, terus saat ini kok ada anak didik saya itu suka dengan dua akhwat. Wah, jos, berhasil antum saya gitu. Langsung 2 loh. Waduh, kan sama masna wa thulatsa wa ruba'. Dan wah, langsung 2 gitu. Terus coba ceritakan gimana? Oh iya, kenapa kok senang dengan 2 itu? Karena yang pertama adabnya baik. Wah, yang kedua hafalan Qur'annya banyak itu. Wah, itu sudah masuk ini kan, itu luar biasa. Tapi ya di sisi lain tetap dinasihati masih gitu kan, itu bagian bahaya. Tapi apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lot itu sudah memotong jalannya itu, tidak sesuai, tidak lumrah, nggak umum kan gitu, nggak umum. Bahkan sampai Nabi Lot bilang, saya punya anak perempuan loh, saya punya anak perempuan. Dan ketika itu ada malaikat yang datang kepada beliau dengan menyerupai manusia, karena kan malaikat ketika datang kepada para nabi itu dengan sosok yang paling jos, paling ganteng, ya kan, paling ganteng, paling jos, super gitu kan, super, gantengnya ijma kan gitu, gantengnya ijma, sudah nggak ada khilaf di antara para wanita, ganteng, gitu, super. Akhirnya kaumnya Nabi Lot itu suka dengan malaikat itu, Padahal Nabi Lot udah bilang, ini saya punya anak perempuan, silahkan itu, saya punya anak perempuan, silahkan dinikahi. Oh enggak gitu, wis ora gitu kan. Berarti tadi termasuk dari rijal ora gitu. Ya enggak, bukan itu gitu. Bukan itu. Enggak lumrah memotong jalan. Malah sukanya dengan sesama jenis. Maka itu termasuk dari qat'us sabil, motong jalan, tidak sesuai dengan jalannya. Makanya ada perkataan hikmah itu, man sara 'ala darbi wa shalah. Siapa yang berjalan pada jalannya pasti dia sampai.
Tapi kalau motong jalan nggak akan sampai-sampai kan gitu, nggak sampai-sampai. Sehingga qat'us sabil suka motong jalan, khususnya kaitannya dengan hal-hal yang diharamkan, itu menghilangkan sifat rujulah. Famin anwa'i qat'ihim lis-sabil, di antara jenis-jenis atau macam-macam motong jalan itu di sini disebutkan ada 3. Misalkan contohnya, kanu yaqta'una at-tariq bi imsakil ghuraba li fi'lil fahishati bihim. Misalkan yang pertama adalah orang-orang yang suka nyegat di jalan itu, nyegatin di jalan. Dicegat, orang-orang yang lewat dicegat agar entah dibegal kan, entah dibuat sesuatu yang buruk, melakukan keburukan kepada mereka. Nah, itu juga bagian dari qat'us sabil. Sehingga orang itu akhirnya, orang yang lewat itu karena tercegah dengan orang-orang itu, sehingga ngikutin. Entah misalkan orang yang nyegat itu ngajak untuk melakukan keburukan. Kemudian ketika orang itu yang dicegah itu ikutan, oh berarti dia sudah sudah terputus jalannya kan, nggak melanjutkan perjalanannya lagi, berhenti di situ. Padahal perjalanannya masih panjang. Kalau sudah bekalnya habis kan nggak bisa jalan, nggak bisa berjalan. Wa qad dzakara anhum annahum kanu yaf'aluna dzalika bil musafirin wa man warada biladahum minal ghuraba. Itu tadi orang yang lewat musafir kemudian dicegat. Kemudian yang kedua, qat'u sabilin nasl. Nah, ini motong jalur nasab. Motong jalur nasab. Pripun niku carane? Kenapa? Zina. Kemudian napa malih? Khususnya kalau an-nasl itu kaitannya dengan sesuatu yang misalkan fitrahnya tadi. Fitrahnya kan kalau anak itu lahir dari bapaknya dan ibu, lahir dari suami istri, bapak dan ibunya itu sah, pernikahan sah. Kemudian memotong jalan, akhirnya dengan berzina, dan setelah itu dia nggak punya nasab nggak punya nasab. Dan beberapa waktu yang lalu juga ada yang menyampaikan ke saya, ada anak yang sudah mau nikah, laki-laki sudah mau menikah, kemudian calon istrinya itu ternyata itu anak pungut di tempat lokalisasi di situ. Pokoknya diambil ketika itu masih kecil, kemudian dirawat sampai besar, sampai saat ini. Kemudian orang tua dari laki-laki itu karena tahu bahwa anaknya yang perempuan itu adalah anak pungut, kemudian bilang, Pak, nyun sewu, apa bisa dicarikan bapaknya? Kemudian bapak angkatnya itu bilang, mbok ngantek aku digorok ora bakal gelem goleki. Lah gimana bisa dapat wong dia ngambilnya di lokalisasi? Itu anak siapa nggak tahu, ya kan? Anak siapa nggak tahu. Ya benar bapak, kalau mau digorok sampai ini, saya nggak akan pernah mau melakukan, karena nggak bisa. Sehingga ya meskipun bisa dengan wali hakim kan, tapi sampai sebegitu besarnya dampak dari memotong jalan itu sampai nasab keturunan itu akhirnya terputus. Nasab dan keturunan itu terputus, dan itu perbuatan yang buruk, yang jelas itu sudah menghilangkan sifat rujulah.
dalam diri seorang laki-laki yang beriman tentunya. Kalau yang tidak beriman ya mungkin di kalangan luar sana ada yang bangga bisa menghamili wanita-wanita itu, subhanallah. Itu bukan sesuatu yang baik seperti itu. Tapi mungkin di luar sana mengatakan wah ini perkasa, wah ini juos, ini lanangin jagat misalnya. Ya enggak begitu. Tapi kalau kita dalam syariat ini sifat rujulah ya memang siapa yang siap menikahi, kemudian dia jelas bahwa misalkan anaknya dari nasabnya dia, nah itu laki-laki, itu baru laki-laki tulen gitu. Laki-laki tulen bukan asbahur rijal, bukan laki-laki jadi-jadian siluman itu. Nah, memotong keturunan itu bagian dari qat'us sabil. Qat'us sabil. Kemudian yang ketiga, yaqta'una at-tariq bil qatli wa akhdhil mal haitsu yaqifuna fi tariqin nas wa yata'arraduna lahum bil qatli wa salbil mata' wal murawada ala fi'il fahisha. Nah, ini nopo begal lah istilahnya begitu. Orang begal motong perjalanan di jalan itu ada musafir jalan, kok dibegal, dibunuh, diambil hartanya. Nah, orang-orang seperti ini, begal-begal seperti ini sudah hilang sifat rujulahnya. Sudah hilang sifat rujulahnya. Makanya begal itu dalam bahasa Arab disebut quta'ut turuq. Bajing loncat nih kata quta'ut turuq. Itu bajing loncat dan pembegal. Gento dan wadyo balane kan gitu. Baik. Kemudian yang keempat, ityanul munkarat, mendatangi kemungkaran. Tapi khusus di dalam pembahasan ini adalah sifat yang sekarang ini banyak terjadi, marak terjadi, yaitu penyimpangan seksual. Mungkin secara fisik, wah gede-gede kan gitu. Wah itu perutnya opek kan gitu. Opek kan. Six pack, one pack atau apa. Itu gede-gede. Wah itu ototnya gede-gede gitu. Otot kawat, balung totok kan ya. Balung besi, gede. Tapi melambai-lambai. Gitu, melambai-lambai, kondisinya seperti itu. Dan ternyata waliyadzubillah banyak terjadi penyimpangan seperti ini adanya di tempat-tempat seperti itu, meskipun tidak semua, tapi banyak orang-orang yang suka seperti itu. Akhirnya muncullah penyimpangan itu, meskipun secara fisik jelas gede, secara fisik wah ini jantan banget kan gitu, tapi itu masih asbahur rijal. Onderdilnya itu sudah itu kacau gitu, khususnya sifatnya. Hanya secara fisik saja, fisiknya itu laki-laki tapi sifatnya tidak ada, tidak memiliki sifat kejantanan itu. Tentunya yang pertama disebabkan karena iman, tidak memiliki keimanan. Berkurangnya keimanan jelas. Kemudian yang lain ya mohon maaf ketika ya qadarullah saya itu ditugaskan di Beruha itu kali. Jadi kok ya la ilaha illallah, ketika saya baca ayat-ayat itu kok lah ini kok jadi menjurusnya ke sana ya. Menjurusnya ke sana. Menjurusnya ke apa? Dari makanan itu sampai ke situ. Dari makanan itu sampai ke situ. Makanya saya senang kalau menyampaikan, jadi akhirnya banyak yang nggak mau makan. Wah itu senang. Ya, tapi ya ini makannya aman insya Allah. Aman insya Allah. Enggak, Pak. Silahkan. Tapi yang bisa sampai menghilangkan sifat kejantanan itu. Karena sekarang sudah banyak yang akhirnya diputuskan itu. Sudah dihilangkan fitrah-fitrah
yang memang lumrahnya harusnya seperti alaminya seperti itu dihilangkan. Yang harusnya laki-laki tulen atau binatang itu memang ya binatang tulen lah, laki-laki jantan tulen kan gitu. Binatang nggak ada yang laki-laki ya, adanya jantan apa no. Nah itu harusnya jantan benar-benar jantan dibuat melambai. Di sini ada yang sarjana perikanan? Anten. Anten apa badan? Ada nggih? Ada? Teko apa mboten iki? Malu. Kenapa? Bukan, kalau pedagang ikan enggak, tapi sarjana perikanan. Biar saya tabayun kan gitu. Bertabayun. Ada? Nah, kalau nggak ada ya nggak mau saya sampaikan kan. Ada. Tapi nggak hadir. Lah nggak hadir ya pripun. Nggak jadi disampaikan. Tapi ya sedikit. Itu tentang konsep monoseks itu loh. Konsep monoseks itu. Saya tanya ke salah satu sarjana perikanan itu, karena jadi salah satu mata kuliah di Fakultas Perikanan itu. Kemudian disampaikan bahwa konsep monoseks itu awalnya itu kata beliau itu lebih ngeri lagi karena ada proses berusaha mengawinkan antara jantan dengan jantan. Padahal makanan yang kita makan itu akan berpengaruh pada tabiat. Pripun niku Pak Jopi? Mungkin secara ini nggak sadar, Allah ngukur makan ikan, oh iya, gitu. Iya, tapi tadi kaitannya dengan sifat fitrah atau karakter yang kita makan itu akan berpengaruh pada diri kita, berpengaruh pada diri kita. Makanya salah satu hikmah kenapa nggak boleh makan babi ini kenapa? Semua jantan dan betina disasar. Nah disasar. Terus napa malih? Rakus, jorok, gilanya dayus, dia nggak ada rasa cemburu. Tadi jantan juga disasar semua, nggak ada aturan. Itu salah satu hikmah kenapa kita tidak boleh makan itu, karena nanti akan menular pada pribadi seorang yang makan itu. Bukan karena cacing pitanya, sapi juga ada cacing pita toh. Ada. Karena itu. Makanya sifat yang ada dalam binatang itu akan berpengaruh pada dalam diri seorang, tabiatnya itu akan berpindah. Lah kalau itu dimakan terus pripun, Pak? Kan konsepnya tadi berusaha dikawinkan itu. Berarti akan menular ke situ. Nah itu sudah mulai dibuat kayak gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh misalkan beberapa orang-orang yang menyimpang itu terkadang tanpa sadar disebabkan karena makanannya itu. Disebabkan dari makanannya itu. Kalau secara fitrah mungkin awalnya ketika masih one pack itu kan, atau kondisinya seperti itu. Pak David saya nggak ngantuk, nggak apa-apa. One pack apa triple? Enggak, saya juga two pack apa. Itu mungkin ketika awal masih oke. Tapi ketika sudah konsumsi yang seperti itu bisa jadi akhirnya tabiatnya itu berubah seperti itu, dan akhirnya dengan mudah untuk melakukan kemungkaran seperti itu. Maka tanpa disadari apa yang kita konsumsi, apa yang kita lihat saat ini, atau apa yang ada di sekitar kita itu bisa jadi mempengaruhi dari hal itu. Nah, kalau sudah kemudian merasuk dalam diri seseorang laki-laki, ya sudah mudah untuk melakukan kemungkaran, akhirnya sifat rujulannya itu hilang. Nah, khususnya ityanul munkarat, ini kaitannya dengan penyimpangan.
Taib, kemudian yang kelima, inqilabul mawazin fi majalir rujulah. Dunia terbalik, nah istilahnya kan gitu sekarang itu. Dunia terbalik. Napa maksudnya? Yang tadinya itu adalah tugas laki-laki, kemudian berubah menjadi tugas perempuan. Atau siyadatul mar'ah. Kepemimpinan itu ada di perempuan. Wah, itu yang berbahaya. Ya tadi coba dititeni jenggote pripun. Nah itu jenggote maju ngenen, oh berarti manduk-manduk terus. Nah itu juga harus kita benar-benar jaga. Karena Allah sudah memberikan keutamaan bagi kita laki-laki di atas wanita, bukan kemudian merendahkan wanita, tidak. Sama sekali tidak. Justru untuk memuliakan para wanita. Tapi ketika kemudian tugas yang harusnya diemban oleh laki-laki dengan dua itu yang kelebihan laki-laki dibandingkan dengan wanita, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, itu kemudian itu berpindah kepada perempuan, selesai, tidak ada sifat rujulahnya. Tidak ada sifat rujulahnya. Bukan berarti kemudian melarang istri untuk bekerja, tidak. Monggo silakan yang masih bekerja kemudian membantu suami, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah gitu. Alhamdulillah masih diberikan rizki dengan istri yang membantu suami. Tapi jangan sampai kemudian tugas utama suami diemban oleh istri. Nah, itu yang berbahaya. Nah, di dekat rumah itu silakan nanti antum kalau datang ke rumah itu pabrik-pabrik itu, subhanallah, kan penuh dengan perempuan. Saya ketika pagi ngantar istri itu bilang, wah ini laki-laki banding dengan perempuan itu 1:50, saya begitu. Wah itu ketika keluar banyak sekali laki-laki, cuma 1-2 ya, berapa gelintir saja. Wah siji banding 50 ini gitu. Terus kemudian banyaknya laki-laki itu di pinggir jalan jemput. Wah ini benar ini. Mereka ya, dan lihat di beberapa rumah itu ya, garmen atau beberapa pabrik itu, yang laki-laki ya yang nyuci piring, yang ngasuh anak. Kemudian bukan berarti kemudian laki-laki nggak boleh nyuci piring, tangannya gegem terusnya, ya jangan, sekali bantulah gitu. Karena Nabi pun juga membantu istri-istri beliau di dapur, nggak apa-apa, bukan kemudian merendahkan laki-laki, tapi kemudian menjadi pekerjaannya laki-laki untuk mengasuh anak di rumah, yang nyuapin, masak dan seterusnya. Nanti istri pulang kemudian apalagi pas gajian bawa uang ini, nah itu hati-hati, karena laki-laki jadi padahal laki-laki harus menjadi qawam. Tapi ketika qawamahnya itu hilang, sudah, sifat rujulahnya akan hilang. Makanya jangan sampai tulang rusuk itu menjadi tulang punggung, kan gitu. Karena nggak mungkin. Jangan sampai tulang rusuk itu menjadi tulang punggung, atau jangan sampai tulang punggung itu tulang tulung, kan gitu. Tulang punggung itu tulang tulung. Tulang punggung kok tulang tulung. Kalau tulang rusuk jadi tulang punggung kan, ya tulang rusuk cuma kecil toh. Jadi tulang punggung yang menopangnya nggak kuat, patah. Kalau tulang punggung kok jadi tulang rusuk, ya orang nggak bisa. Maka jangan sampai tulang rusuk menjadi tulang punggung. Taib yang terakhir, yang keenam, idza asbahal kadzibu rujulah. Nah ini jika kebohongan itu menjadi sifat laki-laki, sudah menjadi patokan. Nah, itu sudah jelas, karena itu sudah menghilangkan, bahkan bisa jadi menghilangkan keimanan. Bukan kemudian kafir, tidak, tapi bisa menghilangkan mengikis keimanan. Nabi pernah bersabda, al-mu'min yazni, al-mu'min yasriq. Orang beriman itu terkadang bisa berzina. Orang beriman itu bisa mencuri.
Tapi wal mu'min la yakdzib. Orang beriman itu tidak akan bohong. Tidak pembohong. Karena pembohong itu sifatnya munafik yang kita sudah kenali bersama-sama. Di antara ciri kemunafikan yang 3, di antara cirinya itu apa? Idza haddatsa kadzaba, kan itu. Jika ngomongnya isinya dusta, ngomong ngoyo-woro gitu. Nah, itu ketika kebohongan sudah menjadi sifat yang ada dalam diri seorang laki-laki, maka sudah sudah dipastikan bahwa sifat rujulahnya itu hilang. Sifat rujulahnya itu hilang karena dalam Islam mengharuskan siapapun itu, bukan hanya laki-laki, wanita pun juga harus selalu jujur, tidak boleh berbohong, apalagi laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan ya mohon sabar lah. Sabar, ini kita baru sampai 108. Padahal ini sampai halaman pinten, Pak? 200. Nah, rongatusan kan, ya setengah lagi. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka masuk set gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallah khair Ustaz Johar yang sudah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa. Pertanyaan saya, Ustaz, di poin yang terakhir tadi tentang kebohongan, jika sudah melekat pada diri laki-laki itu, hilanglah, rujullah. Itu ketika saya dengar tadi itu ngeri banget itu. Karena bisa jadi, bukan bisa jadi ya, kadang kita itu kebohongan itu, kalau saya ini itu ada takarannya, kadang ada pasti ada sifat kita kadang berbohong gitu, bohong sedikit nggak apa-apa mungkin gitu. Apakah ada kaitannya juga dengan hilangnya rujulah sedikit nggak apa-apa gitu? Jadi atau memang ketika kita berbohong berarti hilang sudah rujulahnya itu, atau ada takaran hilang sedikit istilah begitu, ada atau tidak? Itu sih intinya, Ustaz. Baik, bismillah. Tentang kebohongan, Nabi SAW, beliau membolehkan untuk bohong itu dalam 3 kondisi. Boleh bohong, tapi dalam 3 kondisi. Yang pertama, al-islah baina an-nas, untuk perbaikan, untuk islah, memperbaiki sama manusia. Ada yang bertikai, maka kemudian di situ diperbolehkan. Kemudian kondisi al-harb, ketika peperangan, dan hadithul mar'ah atau hadithul rajul imra'atahu, seorang laki-laki yang ngomong kepada istrinya terkadang. Tapi 3 kondisi ini tidak boleh dilakukan sering-sering. Artinya kalau memang perlu harus itu dilakukan, maka dalam kondisi itu tidak kepada yang lain, untuk perbaikan, islah. Kemudian dalam kondisi perang, kemudian dia dengan istri lah, dikasih masakan, ini udah pas belum? Pokoknya mantap gitu, sedap ini, harus masya Allah ini pada daripada ribut gitu kan, nggak apa-apa kan, masya Allah ini memang garam lagi murah, lagi murah. Kamu tuh lebih manis daripada ini, gitu. Padahal
kasinan kan gitu. Wah, kamu tuh masya Allah manis banget loh, kamu manis banget, pokoknya ini enak gitu. Dan kamu nggak bisa terkalahkan dengan makanan ini, masakan ini. Padahal gimana lagi kan gitu. Boleh seperti itu. Tapi jangan sampai kemudian surah popo sidik kok gitu. Sidik wae dikit aja. Loh, hati-hati. tidak ada tidak ada yang besar itu, melainkan semua itu dari kecil. Makanya ada perkataan orang Arab, innal jibala minal hasa. Gunung itu dari kerikil yang bertumpuk-tumpuk. Innal jibala minal hasa. Gunung itu terkumpul dari kumpulan kerikil-kerikil itu. Maka jangan remehkan kerikil itu, karena bisa menjadi gunung yang kokoh, yang wal jibala autada itu dari kerikil-kerikil. Apalagi kebohongan. Dan Nabi mewanti-wanti, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Hati-hati kalian dengan kebohongan, karena kebohongan bisa mengantarkan kepada kefajiran, keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan, kefajiran itu bisa mengantarkan kepada neraka. Dan kita tahu bahwa ketika nanti di mahsyar, ketika semua manusia mendatangi para nabi, dan mereka menyampaikan kepada para nabi itu agar para nabi itu meminta kepada Allah agar diselesaikan mahsyar itu, dihentikan mahsyar itu, karena kita tahu mahsyar itu adalah puncak kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan neraka. Neraka itu keadilan Allah. Tapi kemurkaan Allah itu puncaknya di mahsyar. Dibiarkan toh. Semua manusia dibiarkan gitu. Dan matahari berapa? 1 mil. Nabi 1 mil. 1 mil itu para ulama menyebutkan 1 mil itu, ada yang mengatakan 1 mil seperti ukuran saat ini, atau 1 mil itu seperti gagang celak yang dimasukkan ke wadah celak itu. Nah, itu didekatkan seperti itu, sehingga semua manusia bingung kan gitu. Wis mau sepanjang atau seukuran setinggi gagang celak atau seukuran 1 mil itu panasnya saat ini saja berapa juta kilometer itu kan. Itu panasnya sudah ngedapi-dapi begini kok, apalagi sampai segitu. Maka itu puncak kemurkaan Allah. Semua bingung, datang lari kepada Nabi Adam terus itu. Kemudian Nabi Adam menolaknya karena pernah melakukan kesalahan itu, dosa itu. Sebenarnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua para nabi maksum, kan? Kemudian datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menolaknya, karena Nabi Ibrahim pernah berbohong, dan berbohongnya berapa kali? 3 kali. Nah, kok ini kemudian sidik kok ora apa-apa gitu. Ternyata dengan 3 kali Nabi Ibrahim bohong itu, akhirnya Nabi Ibrahim tidak mau untuk memintakan syafaat, memintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu akhirnya menjadi bencana besar loh. Kemurkaan semua, apalagi bohongnya banyak meskipun itu sedikit. Maka jangan kemudian kita meremehkan, sidik kok nggak apa-apa, sidik kok nggak apa-apa, atau kemudian cari-cari alasan, nggak apa-apa, ini untuk kebaikan. Ada kok bohong untuk kebaikan kan itu. Bohongnya sudah salah, kok kebaikan. Nggak ada bohong untuk kebaikan itu. Tapi kalau tadi harus bohong, maka dalam 3 kondisi tadi tidak boleh untuk yang lain. Tapi sebisa mungkin diminimalisir. Kalau memang bisa, maka jangan sampai bohong. Misalkan dalam perang, ketika perang perang Khandaq ya kalau nggak salah, yang kondisinya dingin itu perang apa? Khandaq. Dingin, kemudian gelap, dan sebelumnya kan ada kode tuh. Dan Nabi mengajarkan kepada dengan tauriyah. Pokoknya sandinya. Ketika ditanya kamu dari mana, kemudian
Jawabnya min ma, dari air, kan gitu. Min aina anta? Min ma. Dari mana kamu? Dari air. Dari air. Tapi kan di situ ada dua makna, bukan untuk bohong, tapi memang di situ benar. Min ma maksudnya misalkan yang pertama adalah dari air, karena memang kondisinya nggak ada air toh. Susah nyari, gelap. Oh, dari air mungkin bersuci atau apa. Dan makna yang kedua adalah min ma, karena manusia diciptakan dari air. Itu dengan tauriah. Nah itu boleh, tapi Nabi mengajarkan kepada kita bukan bohong. Ketika jawab oh ini min ma, oh berarti sahabat. Oh kalau ketika jawab yang lain, itu. Atau ketika misalkan di situ orang kok ditanya min ma, gitu. Min ma, dia nggak akan konangan kalau dia adalah muslimin. Dia nggak akan konangan. Tapi sampai segitunya Nabi meminimalisir untuk bohong itu. Tapi kalaupun memang mentok nggak bisa lagi, harus bohong, maka dalam kondisi tiga itu. Dalam kondisi. Dan selain itu maka jangan. Karena berbahaya. Karena Nabi sudah mengatakan iyyakum wal kadzib. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Ada lagi di sisi selatan, belakang, apa sih sebenarnya? Merma, satu kecil dari air besar. Aimam, ada. Baik, kalau memang biasa cukup. Oh, lagi. Jadi ini kejadian nyata, terjadi di kota-kota besar. Yang poinnya ketiga, ini yang B terutama. Ini di tetangga saya banyak yang seperti itu. Nah, apakah nanti ketika melakukan pernikahan ini, pernikahannya biasanya orang tuanya itu masih kecil, tidak mau ke wali hakim dan sebagainya. Apakah misalnya nanti ketika mau ke wali hakim, orang tuanya itu bapaknya itu statusnya wali hakim, itu boleh? Baik. Kaitannya dengan wali, wali hakim itu kan jelas. Hakim itu jelas bahwa hakim yang dimaksud di situ memang yang ditunjuk oleh misalkan kalau di kita misalnya dari KUA atau kiai misalkan atau dai, maka yang memang jelas itu hakimnya, maka silahkan untuk pakai itu. Tapi kalau kemudian yang walinya itu adalah yang bapak angkatnya, bapak biologis. Hah? Maksudnya pribon itu? Dia itu nabung dulu gitu, Mas. Oh, deposit. Besar, Deposit. nikah itu loh kan. Kalau yang nikahkan bapaknya kan berarti kan nikah. Oh iya, okay. Tapi karena ya mungkin gengsi dan sebagainya, akhirnya bapaknya itu jadikan wali hakim, apa bisa? Ya nggak bisa, nggak bisa. Cuma kan terkadang ya bagaimanapun tetap dosa itu harus ditutupi. Karena Nabi bersabda, kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu dimaafkan, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan. Jadi ketika seorang sudah melakukan perbuatan dosa, misalnya seperti zina itu, tutupi, jangan kemudian diumbar. Dan kemudian ketika orang-orang sudah tahu bahwa Pak Fulan ini adalah secara ini yang dulu yang sudah deposit itu atau LKMD kan gitu, LKMD
lamar Kerry meteng dhisik kan gitu. Meteng dhisik. Kan enggak, pasti orang-orang wah iki kok bapake. Iki kan udah bapake kan gitu. Tapi kok tapi sudah tahu bahwa ini disebabkan karena perzinahan dengan fulan ini dengan fulanah. Maka ketika dia yang menikahkannya sudah otomatis orang-orang akan bilang oh ini nggak sah. Apalagi yang misalkan orang-orang nggak tahu saja ini nggak sah. Apalagi orang-orang itu tahu. Maka yang harus dilakukan ya nggak perlu gengsi pertama, nggak perlu gengsi. Kemudian kan kalau sekarang misalkan penghulu itu biasanya kadang menawarkan toh jadi dinikahkan atau nikahkan sendiri kan gitu. Ya kemudian disampaikan bahwa ya saya taukil mewakilkan, monggo jenengan mawon yang menikahkan. Tapi nggak perlu kemudian disaksikan bahwa saya mewakilkan ini. Oh siapa kan dia, karena dia bukan siapa-siapa kan gitu. Dia bukan siapa-siapa, ngapain mewakilkan? Itu mungkin di skenario kan di luar lah. Semoga jenengan nanti Pak Penghulu yang menikahkan, nanti jenengan mawon yang menikahkan. Saya tak menyaksikan di situ. Biar juga tidak memunculkan fitnah di masyarakat. Karena bahwa itu adalah keburukan. Itu keburukan, maka nggak boleh. Sehingga jangan sampai kemudian karena nggak enak terus saya yang nikahin atau dirubah saya jadi hakimnya. Oh ya nggak bisa, tetap nggak bisa. Nggak bisa. Maka tetap harus ada orang lain dari hakim itu yang menikahkannya, bukan bapaknya itu, karena nggak boleh. Wallahu a'lam. Tapi sama bapaknya itu masih mahram. Yo nggak mahram toh, nggak mahram. Nasabnya juga bukan nasabnya dia. Iya nasabnya itu. Somah. Tinggal seomah lagi. Ya bukan mahram. Mau digimanain coba kan gitu. Bukan mahram. Tahu bukan bapaknya toh. Bapak secara mungkin DNA-nya iya. Tapi secara nasab itu bukan bapaknya. Bukan mahramnya. Bukan mahramnya. Maka ya hati-hati. Gitu. Mek batal. Iya. Mek batal. Wallahu a'lam. Tapi itu adalah bab itu suami dari ibunya, mungkin kan gitu toh. Tapi secara nasab dia bukan bapaknya. Secara nasab dia bukan bapaknya. Dan bukan mahram, bukan gimana kan gitu. Karena di akte pun ya ibunya, bersandarnya ke ibunya kalau di akte. Oh gitu. Nggih. Kalau nggak ada ini. Ini kan biasa, yo bersalaman karo anaknya terus sholat gimana? Ya antum ikut mazhab apa kan? Ikut mazhab yang mana? Yang batal atau yang nggak batal kan gitu. Oh silakan. Kalau antum mazhabnya yang batal ya batal kan gitu. Kalau antum mazhabnya yang nggak batal ya monggo. Rusak beneran. Ya rusak tatanan masyarakat itu disebabkan karena fahisyah itu. Nilai sedikit. Kalau nilai Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan pas di sini pas nyambung pertanyaan wali nikah. Saya mau tanya Ustaz, ini pendapat Ustaz seperti apa? Kebetulan saya itu ayah sambung, jadi anak pertama sampai keempat itu anak sambung saya, dan kebetulan orang tua ayahnya itu non muslim. Nah itu nanti kalau menikah walinya siapa Ustaz? Terima kasih. baik di tentang mahram, tentang mahram, maka Allah menyebutkan misalkan dalam surat An-Nisa, meskipun itu khitabnya untuk kita laki-laki, tapi itu juga bisa berlaku untuk perempuan.
di akhir juz keempat itu, ayat ke-23 surat An-Nisa. Kenapa? Sebelah kiri. Sebelah kanan apa? Wong akhir juz kok. Akhir juz sebelah kanan kan, kalau baca begini ini kanan paling bawah. Gitu. Ayat ke-23. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Di situ disebutkan ada wa raba'ibukum allati fi hujurikum. Robaib atau robib atau robibah itu apa namanya, anak apa kalau anak sambung kok anak sambung, anak tiri kok bisa disambung napa wong butuh disambung pun anak tiri dan itu termasuk dari mahram, termasuk dari mahram kita. Dan kemudian ketika nanti menikah, siapa yang menikahkannya? Sinten yang menikahkan sinten? Hah? Pak Fikri. MC-nya Pak Iqbal. Ayo gak apa-apa, nanti aku dekore. Sebentar saya nukil dari perkataan para ulama. Biar bukan pendapat saya. Kalau pendapat saya kan pripun toh? Saya kan gitu. Saya jauhar kan gitu. LC itu lucu-lucu aja. Itu lucu-lucu. Lulusan Ciawi dulu saya, Pak. Ciawi. Iya. Saya dulu pernah di Ciawi. Mondok di sana, jadi saya lulusan Ciawi. Nah, dari perkataan Dr. Abdullah Jibrin pernah ditanya tentang ayah tiri itu, maka beliau menjawab, la yasihhu hadzal 'aqd haitsu inna zawj ummuha laysa waliyan laha wa laysa huwa min 'asabatiha ghaliban. Akad semacam ini tidak sah ketika tadi misalkan ayah tiri itu. Beliau mengatakan akad semacam ini tidak sah karena suami ibu pengantin wanita itu bukanlah wali baginya, dan umumnya dia bukan keluarga penerima asabah dari wanita itu. Kalau beliau mengatakan bahwa untuk walinya, artinya walinya adalah wali hakim. Walinya adalah wali hakim. Karena secara hubungannya itu ya, dia sebagai anak tiri itu, tapi secara ini bukan nasabnya dia, sehingga untuk yang menjadi walinya itu, kalau misalkan memang ada dari keluarganya itu, misalkan ada dari keluarganya yang beriman itu, maka itu yang menjadi walinya. Tapi kalau tidak ada, maka menjadi langsung ke hakim, ke wali hakim. Tapi alhamdulillah sekarang itu kan lebih dimudahkan tuh. Misalkan ya saya wakilkan kepada penghulu, itu lebih memudahkan. Dan insya Allah orang juga nggak akan berpikiran macam-macam. Ya, saya wakilkan kepada Pak Penghulu untuk menikahkan anak saya, dan nggak perlu dijelaskan, ini nggak perlu.
langsung saja disampaikan Pak Penghulu, monggo silakan yang menikahkan gitu. Saya menyaksikan di sini gitu. Kan boleh seperti itu yang pendapat beliau, karena secara nasabnya memang gak ada tuh. bukan dari antum, tapi karena apalagi misalkan mohon maaf sebelumnya misalkan non muslim, maka sudah jelas walinya balik kepada hakim. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Fikri. Misalnya tadi punya adik laki-laki yang masih satu kandung di awal, boleh tak menikahkan sama-sama beriman? Sama-sama beriman. Ketika ada adiknya, maka kalau ada keluarga ada adiknya, maka muslim, tentunya muslim, dia beriman, maka itu yang menikahkan. Itu yang menikahkan. Satu lagi. Agak balik ke yang saya tadi. Tadi kan orang-orang yang nafsu duluan itu pada bukan sultan ya. Memang kayaknya itu banyaknya tidak berilmu itu. Lagi kita yang berilmu, apakah kita memiliki kewajiban untuk mengingatkan? Tapi ya rotok dia. Innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu dengan kebenaran. Kalau memang kita memang mampu untuk menyampaikannya, kita sampaikan. Karena kalau kemudian itu dilakukan, kan akibatnya fatal toh. Nikahnya pripun nanti? Wah, bahaya toh. Bahaya. Sehingga ketika kita memang bisa, kita sampaikan. Karena Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau memang kita punya kekuasaan, kita punya kemampuan untuk menyampaikan itu, kita sampaikan. Karena kan dengan tangan inkarul munkar bil yad itu adalah penguasa, kan ditafsirkan oleh para ulama. Orang yang punya kekuasaan di situ, punya wewenang, nggak boleh mereka yang menyampaikan. Atau kalau antum punya posisi itu, antum yang menyampaikan. Gitu. Kalau memang nggak bisa, yang dengan lisannya itu dikatakan bahwa itu adalah para ulama, lisannya para ulama. Antum sampaikan kepada ustadz atau kiai untuk menyampaikan itu kepada yang bersangkutan. Wah, nggak bisa juga wis dongake wae lah gitu. Tapi tetap itu harus disampaikan, minimal antum menyampaikan kepada tokoh di situ. Antum menyampaikan kepada ustadz kah di situ yang bisa menyampaikan. Sehingga ketika antum sudah melihat itu sebuah kemungkaran, antum sudah mencegahnya. Kalau itu sama sekali nggak dilakukan, nah itu kemudian berjalan terus, ya kasihan. Bagaimanapun itu kan saudara kita, harus diingatkan, dan mereka masih punya hak atas kita semua. Wallahu a'lam. Berarti itu termasuk waktu ini saat begitu akad nikah kan, kalau bayi belum lahir itu nggak boleh ini ya, betul apa enggak? Nggak boleh fikihnya berhubungan badan kan itu nggak sah atau akadnya. Maksudnya berikut Pas mateng Kan sudah deposit dulu. sudah deposit. Kemudian akad nikah itu kan sebenarnya secara fikih sebenarnya benar. Itu perbedaan para ulama. Ya kan, ketika misalkan hamil kemudian dinikahi kan, nikah dalam kondisi hamil, itu ada perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa itu nggak sah. Karena kan tujuan iddah itu, masa iddah itu istibra'ur rahim, untuk mengkosongkan rahim. Nah, kalau sudah ada isinya pripun? Ya kan, sudah ada isinya. Tapi ada yang mengatakan bahwa nikahnya sah, tapi pelakunya berdosa. Tetap sah, nikahnya sah,
Wong syarat nikah nggak ada, tidak boleh hamil kan nggak ada tau, nggak boleh ada, tidak boleh hamil duluan, itu nggak ada syarat nikahnya nggak ada. Kalau yang terlibat di situ gimana, Ustaz? Yang terlibat di situ, yang tahu ya. Yang tahu ya tadi, ketika tahu itu adalah kemungkaran, kemudian diem baik kan gitu. Nah, itu berarti tidak mengingkari kemungkaran. Tidak mengingkari kemungkaran. Maka ya terkena semua tuh. Makanya kan itu ada wajibnya kan wajib kifayah tuh, fardu kifayah. Ketika sudah ada orang yang sudah menyampaikan, ngandani, ya sudah, sakotol kul, semua sudah gugur. Tapi kalau nggak ada, dosa semua. Makanya memang benar-benar harus ada yang menyampaikan. Minimal itu, karena itu saudara kita lah gitu. Dan ketika itu tidak disampaikan, efeknya panjang soalnya. Efeknya panjang, bahaya. Nah, kalau waliyadzubillah kemudian ada dari keturunannya yang menikah dengan itu, siapa kan gitu. Makanya sekarang itu ya, kalau nggak benar-benar cari yang jelas itu bahaya. Makanya kalau antum di sini sudah saling kenal, ya kenapa nggak saling menawarkan toh? Karena ada sebagian orang itu beranggapan bahwa menawarkan anak perempuannya kepada orang lain itu, wah, itu mengurangi rujulahnya. Padahal itu bukan. Padahal itu justru bisa jadi laki-laki tulen. Kita tahu bahwa Umar menawarkan kepada Abu Bakar untuk Hafsah. Tapi karena Abu Bakar tahu bahwa Rasulullah itu ada sepertinya ada ketertarikan, makanya Abu Bakar menolak tuh. Dan Umar marah, waduh, ini masa nggak mau sama anak saya kan gitu. Saya Umar gitu, masa nggak, gimana lah gitu. Tapi kata Abu Bakar adanya lebih dia akan mendapatkan yang lebih baik daripada aku. Lah Umar pikir, wah, Abu Bakar nggak bisa disaingi, masa ada lagi. Ternyata yang Rasul yang menikahi, ternyata mendapatkan lebih, dan Umar menawarkan itu. Sehingga menawarkan anak perempuannya itu bukan sebuah kekurangan. Antum punya anak perempuan, kemudian ada saudara antum yang di sini punya anak laki-laki yang sudah siap untuk nikah. Kenapa nggak antum tawarkan saja? Atau antum tawarkan anak perempuan antum sama teman antum lah, terus nikahi anak saya kan gitu. Kita anak saya. Hah? Wah, ya, misalkan gitu. Saya kuat dan nggak apa-apa loh, bisa jadi loh nanti Pak Mahmud sama Pak Azam ini misalkan, oh jadi menantu saya, misalkan, oh bisa jadi kan gitu ya, nggak apa-apa. Pak Mahmud anaknya perempuan atau laki-laki Pak? lagi perempuan. Oh, antum? Lagi perempuan. Nah, sudah. Gitu. Pak Mahmud sama anaknya Pak Hasan. Aduan. Kado.